Presiden Soekarno, sang proklamator, di akhir kekuasaannya harus menghadapi tuduhan paling kejam bahwa ia terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Dua orang ajudannya, Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur, menjadi saksi kunci yang mengklaim Bung Karno memerintahkan Leko Untung menghabisi para jenderal. Tapi benarkah kesaksian mereka? Atau ini hanya rekayasa politik Orde Baru untuk menjatuhkan sang putra Fajar? Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan Indonesia, di akhir kekuasaannya harus menghadapi tuduhan keterlibatan dalam gerakan 30 September atau G30S. Akibatnya, ia menjadi tahanan rumah dengan kondisi yang memprihatinkan hingga akhir hayatnya pada tahun 1970. Salah satu dasar tuduhan tersebut berasal dari kesaksian dua orang ajudannya, Kolonel Kakao Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur, yang menyatakan bahwa Bung Karno terlibat dalam perencanaan penculikan dan pembunuhan para jenderal. Namun, apakah kesaksian mereka dapat dipercaya? Kesaksian Kolonel Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur. Kesaksian Kolonel Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur menjadi salah satu pilar utama tuduhan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan 30 September. Namun, bila diteliti lebih dalam, terdapat sejumlah kejanggalan dan inkonsistensi yang meragukan kebenaran klaim mereka. 1. Pertemuan di Serambi Istana. Apa benar ada perintah penangkapan? Menurut Bambang Wijanarko, suatu hari di Serambi belakang istana, Bung Karno terlihat berbicara dengan Jaksa Agung Jenderal Sutardio dan Jaksa Agung Muda Jenderal Sunario. Bambang mengaku tidak mendengar isi pembicaraan, tetapi kemudian diperintahkan untuk memanggil Jenderal Sabur, Komandan Pasukan Pengawal Presiden, Cakrabirawa. Sabur lalu memanggil Leko Untung. Dalam pemeriksaan resmi, Jenderal Sabur menyatakan bahwa Bung Karno bertanya kepada Untung, "Apakah kamu siap melaksanakan perintah untuk menangkap para jenderal yang tidak loyal?" Untung pun menjawab, "Siap." Sabur juga mengklaim bahwa Bung Karno memerintahkan Jenderal Sutardio dan Sunario untuk menyiapkan tempat penahanan bagi para jenderal tersebut. Namun, pertanyaan kritisnya, mengapa tidak ada dokumen atau catatan resmi tentang perintah ini? Jika benar terjadi, mengapa Jenderal Sutardio dan Sunario sendiri membantah keras klaim ini? Keduanya menyatakan bahwa pertemuan itu hanyalah pembicaraan rutin dan tidak ada hubungannya dengan rencana penculikan. 2. Adegan di Toilet Senayan, benarkah terjadi? Lebih spektakuler lagi, Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur melaporkan bahwa pada malam 30 September 1965, tepat sebelum G30S terjadi, Letko Untung datang menemui Bung Karno di Senayan saat ia bersiap memberi amanat di hadapan Akademi Gini. Menurut mereka, Untung menunggu Bung Karno di toilet. Ia memberikan secari kertas kepada Soekarno. Soekarno membacanya, merobek, dan membuangnya ke toilet. Klaim ini sangat problematik karena tidak ada saksi lain yang mengonfirmasi kejadian ini. Kolonel Saelan, wakil komandan Cakrabirawa yang selalu mendampingi Bung Karno, menyatakan bahwa adegan itu tidak pernah terjadi. Mengapa Untung harus menyerahkan perintah rahasia di toilet, bukan melalui jalur yang lebih aman? Jika memang ada perintah tertulis, mengapa tidak ada upaya untuk menyelamatkan atau merekonstruksi isi kertas tersebut? Pertanyaan besar adalah, mengapa hanya dua orang ini yang memberikan kesaksian yang menjerat Bung Karno? Kolonel Bambang Wijanarko adalah perwira Kakao, Korps Komando Angkatan Laut, yang kemudian menjadi bagian dari rezim Orde Baru. Jenderal Sabur adalah komandan Cakrabirawa yang, setelah peristiwa G30S, tetap memegang jabatan strategis di bawah rezim baru. Ada indikasi bahwa kesaksian mereka dibuat untuk memenuhi narasi Orde Baru bahwa Soekarno terlibat dalam G30S, sehingga pembuangannya dari kekuasaan bisa dibenarkan. Jika Bung Karno benar-benar ingin membersihkan para jenderal yang tidak loyal, ia memiliki banyak cara resmi untuk melakukannya, tanpa perlu gerakan rahasia seperti G30S. Sebagai Panglima tertinggi ABRI, ia bisa memecat atau mengadili mereka secara hukum. PKI, yang dekat dengan Bung Karno, tidak perlu melakukan aksi sepihak jika memang Soekarno sudah merencanakan penindakan. Fakta bahwa tidak ada dokumen atau bukti kuat yang menghubungkan Bung Karno dengan G30S, sementara kesaksian dua ajudannya pun dibantah oleh saksi-saksi lain, menunjukkan bahwa tuduhan ini mungkin rekayasa politik. Keterangan Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan Bung Karno dalam G30S. Banyak kejanggalan dan kontradiksi yang membuat klaim mereka diragukan. Lebih mungkin,
bahwa kesaksian ini dipaksakan untuk melegitimasi penggulingan Soekarno oleh kekuatan politik baru saat itu. Sejarawan harus mempertanyakan, apakah kesaksian ini benar-benar fakta sejarah atau hanya alat propaganda untuk menghancurkan Soekarno? Tanpa bukti yang lebih konkret, tuduhan bahwa Bung Karno memerintahkan Letko untuk menghabisi para jenderal tetap sangat lemah secara historis. Bantahan dari Kolonel Salan dan Jenderal Sutardio Sunario. Kesaksian Kolonel Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur tentang keterlibatan Bung Karno dalam G30S tidak hanya mengandung kejanggalan internal, tetapi juga dibantah secara tegas oleh saksi-saksi kunci lain, terutama Kolonel Saelan, Wakil Komandan Cakrabirawa, serta Jenderal Sutardio dan Sunario. Bantahan mereka meruntuhkan fondasi narasi resmi Orde Baru yang mencoba mengaitkan Soekarno. 1. Kolonel Saelan, saksi yang konsisten membela Bung Karno. Kolonel Mawi Saelan, sebagai Wakil Komandan Cakrabirawa, adalah salah satu orang terdekat Bung Karno pada malam 30 September 1965. Dalam berbagai kesempatan, ia secara konsisten menyangkal klaim bahwa Letko Untung pernah bertemu Soekarno di Toilet Senayan. Beberapa poin kritis dari kesaksian Saelan. Saya tidak pernah meninggalkan Bung Karno sepanjang malam itu. Saelan menegaskan bahwa ia terus mendampingi Presiden sejak kedatangan di Senayan hingga kembali ke istana. Jika benar ada pertemuan rahasia dengan Untung, mustahil ia tidak menyadarinya. Tidak ada dokumen atau bisik-bisik antara Bung Karno dan Untung. Klaim tentang secari kertas yang dibuang ke toilet dinilai terlalu dramatis dan tidak masuk akal, mengingat Saelan selalu berada dalam jarak dekat dengan Presiden. Motivasi politis di balik kesaksian Sabur dan Bambang. Saelan mencurigai bahwa kesaksian kedua ajudan itu dipaksakan oleh rezim baru untuk menjadikan Bung Karno sebagai kambing hitam G30S. Penting dicatat bahwa Saelan tidak memiliki alasan untuk berbohong. Setelah tahun 1965, ia justru diasingkan karena loyalitasnya kepada Soekarno, sementara Sabur dan Bambang tetap mendapat posisi di rezim Orde Baru. 2. Jenderal Sutardio dan Sunario, bantahan dari institusi hukum. Klaim bahwa Bung Karno memerintahkan persiapan penahanan para jenderal melalui Jaksa Agung Sutardio dan Jaksa Agung Muda Sunario juga dimentahkan langsung oleh kedua jenderal tersebut. Mereka menjelaskan bahwa pertemuan 20 September bersifat rutin, membahas tugas-tugas biasa kejaksaan, bukan konspirasi penculikan. Tidak ada perintah atau pembicaraan tentang jenderal tidak loyal. Jenderal Sabur tidak pernah hadir dalam pertemuan itu, bertentangan dengan kesaksiannya bahwa ia menyaksikan Bung Karno memberi instruksi. Bantahan ini secara langsung meruntuhkan kredibilitas Jenderal Sabur karena menunjukkan bahwa ia mungkin mengarang cerita untuk menyesuaikan narasi penguasa baru. Bantahan Kolonel Saelan dan Jenderal Sutardio Sunario memperkuat teori bahwa kesaksian Sabur Bambang adalah rekayasa. Beberapa indikasi. Tidak ada saksi independen yang mendukung klaim pertemuan rahasia. Kesaksian mereka baru muncul setelah Soeharto berkuasa, ketika rezim baru membutuhkan legitimasi untuk menjatuhkan Soekarno. Bung Karno sendiri selalu membantah keterlibatannya, termasuk dalam pidato pertanggungjawaban Nawaksara yang ditolak MPRS. Keterangan Kolonel Saelan, Jenderal Sutardio, dan Sunario secara telak membongkar kelemahan tuduhan Orde Baru terhadap Bung Karno. Jika memang ada konspirasi tingkat tinggi di balik G30S, tidak logis bahwa hanya dua orang, Sabur dan Bambang, yang menjadi saksi utama, sementara saksi-saksi lain yang justru lebih dekat dengan peristiwa menyangkalnya. Ini menunjukkan bahwa kesaksian Sabur dan Bambang adalah alat politik, bukan fakta sejarah. Tragisnya, narasi inilah yang kemudian digunakan untuk memenjarakan Bung Karno hingga akhir hayatnya. Sejarawan hari ini harus kritis. Apakah kita sedang mengulangi versi resmi Orde Baru atau mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan? Kontradiksi dan motif politik membongkar rekayasa Orde Baru. Narasi resmi Orde Baru tentang keterlibatan Bung Karno dalam G30S mengandung kontradiksi logis yang fatal dan motif politik yang jelas. Jika dianalisis secara kritis, klaim bahwa Soekarno memerintahkan penindasan terhadap para jenderal tidak loyal justru bertabrakan dengan fakta-fakta historis berikut. 1. Ketidaklogisan peran PKI dalam G30S. Jika Bung Karno benar-benar ingin membersihkan para jenderal anti-Soekarno, seperti Ahmad Yani, Nasution, dan lain-lain, mengapa PKI harus bergerak secara klandestin melalui G30S? Beberapa pertanyaan kritis. Sebagai Panglima tertinggi ABRI, Soekarno memiliki kewenangan resmi untuk memecat atau mengadili para jenderal yang dianggap membangkang. Tidak perlu ada operasi rahasia yang melibatkan pasukan tak resmi seperti yang dilakukan Untung CS.
PKI saat itu sedang di puncak pengaruh politiknya dan memiliki akses kuat ke Bung Karno. Jika memang ada rencana pembersihan, mereka bisa mendorong tindakan formal melalui jalur hukum atau kepresidenan, bukan melalui penculikan ilegal yang justru merusak citra mereka. Shem, Biro Khusus PKI, sendiri mengakui bahwa G30S adalah inisiatif internal PKI tanpa koordinasi langsung dengan Soekarno. Ini memperkuat bahwa gerakan tersebut bukan bagian dari skema besar Bung Karno, melainkan aksi sepihak kelompok tertentu dalam PKI. Artinya, narasi bahwa Soekarno merestui G30S justru membuat PKI terlihat bodoh. Kenapa harus mengambil risiko tinggi dengan kudeta militer jika Presiden sendiri bisa bertindak secara sah? 2. Motif politis di balik kesaksian palsu. Kesaksian Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur tidak memiliki dasar kuat, tetapi tetap digunakan untuk menjatuhkan Bung Karno karena mereka adalah orang dalam istana yang bisa memberikan legitimasi seolah-olah ada bukti langsung. Keduanya selamat dari pembersihan pasca G30S dan tetap memegang jabatan di era Orde Baru, indikasi bahwa kesaksian mereka mungkin dibeli atau dipaksakan. Tidak ada dokumen atau saksi independen yang mendukung klaim mereka, sementara saksi lain, Saelan, Sutardio, Sunario, justru membantah. Ini menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Soekarno sengaja dibangun untuk melegitimasi kudeta halus Soeharto dengan menjadikan Bung Karno sebagai dalang G30S. Memutus hubungan emosional rakyat dengan Soekarno dengan mencitrakannya sebagai pengkhianat. Membersihkan jalan bagi Orde Baru untuk mengambil alih kekuasaan tanpa perlawanan. 3. Nasib tragis Bung Karno, pembunuhan karakter hingga kematian. Meski tidak ada bukti kuat, Soekarno tetap dijadikan tahanan rumah dengan perlakuan keji. Dipindahkan ke gudang bekas rumah Dewi Soekarno, hidup dalam kondisi kumuh tanpa perawatan medis yang layak. Dilarang menerima tamu, termasuk keluarga dan pengacara, sehingga tidak bisa membela diri. Diisolasi secara psikologis, dengan propaganda masif bahwa ia terlibat pembunuhan jenderal. Meninggal dalam keadaan sakit parah, tahun 1970, tanpa rehabilitasi nama baik hingga akhir hayatnya. Perlakuan ini tidak proporsional jika Bung Karno benar-benar bersalah. Nyatanya, ia tidak pernah diadili secara fair, hanya dihukum melalui pengasingan dan penghancuran reputasi. Kontradiksi dalam narasi Orde Baru tentang G30S terlalu mencolok. 1. Tidak masuk akal PKI melakukan kudeta jika Soekarno sendiri bisa bertindak resmi. 2. Tidak ada bukti otentik bahwa Bung Karno memberi perintah pada Untung, hanya kesaksian 2 orang yang diragukan. 3. Motif politik Orde Baru terlalu kuat untuk menjadikan Soekarno sebagai tumbal transisi kekuasaan. Fakta-fakta ini mengarah pada satu kesimpulan. Bung Karno tidak terlibat G30S, tetapi sengaja difitnah untuk mematikan pengaruhnya. Sejarah harus dikoreksi, bukan berdasarkan versi pemenang, tetapi berdasarkan fakta yang terabaikan. Sejarah ditulis oleh para pemenang, tetapi kebenaran tidak selalu milik mereka. Revisi narasi G30S adalah tugas generasi sekarang untuk mengembalikan keadilan bagi Bung Karno. Kesimpulan, rekayasa untuk menghancurkan Soekarno. Kesaksian Bambang Wijanarko dan Jenderal Sabur tampak dipaksakan untuk menciptakan narasi bahwa Soekarno terlibat dalam G30S. Namun, dengan adanya bantahan dari saksi-saksi lain dan ketiadaan bukti kuat, tuduhan ini lebih mirip rekayasa politik Orde Baru untuk melegitimasi penggulingan Bung Karno. Sejarah harus dilihat secara jernih. Jika Soekarno benar-benar ingin membersihkan para jenderal yang tidak loyal, ia memiliki kekuasaan untuk melakukannya secara resmi, tanpa perlu gerakan rahasia seperti G30S. Fakta bahwa ia justru menjadi korban dari situasi ini menunjukkan bahwa ia mungkin menjadi sasaran fitnah untuk menghancurkan warisan politiknya. Kini, setelah puluhan tahun, sudah saatnya kita meninjau kembali narasi sejarah yang selama ini mungkin dibangun di atas kesaksian-kesaksian yang diragukan kebenarannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bung Karno benar-benar terlibat dalam G30S? Atau hanya korban rekayasa politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten sejarah kritis lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.